Hai guys, bertemu lagi nih dengan gue Rizka Syahaliana. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kali ini di video keempat gue akan review sebuah film yang mungkin sudah tidak asing buat teman-teman semuanya. Film ini berjudul Kafir. Film yang tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2018 ini menceritakan sebuah kejadian di mana salah satu pemain film ini bersekutu dengan setan guys. Film yang disutradarai oleh Adjar Kino Lubis ini mengakui bahwa film Kafir ini mengusung alur cerita horor klasik. Lalu seperti apa kilasan cerita film ini? Yuk kita bahas. Tapi seperti biasa, ambil posisi enak lo buat nonton ya guys. Siapkan kopi atau teh serta cemilannya loh. Dan cerita ini pun dimulai. Di suatu kisah, ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami dan istrinya, serta kedua anaknya yang hidup dengan sangat harmonis. Sebut saja sang istri bernama Sri, suaminya bernama Herman, kakak laki-lakinya bernama Andi, dan si bungsu Dina. Di malam itu, hujan begitu lebat guys. Seperti biasa, Sri menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Karena sang suami sangat menyukai gulai ayam, maka menu malam itu adalah gulai ayam. Si Sri yang sangat pandai memasak selalu dipuji oleh sang suami. Tibalah saat ingin menyantap makanan itu, tiba-tiba sang suami tersedak dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Di balik darah yang keluar dari mulutnya, ada pula seperti barak yang berbentuk beling yang keluar dari mulutnya. Seketika, suasana di malam itu berubah menjadi menegangkan dan menyedihkan karena sang suami tak dapat tertolongkan. Semenjak kejadian itu guys, suasana menyedihkan tak dapat dibendung. Sri yang sangat mencintai suaminya merasa sangat terpukul sehingga bekas darah dan beling yang keluar dari mulut suaminya disimpan oleh Sri di sebuah lemari. Sri yang sangat hobi memasak gulai ayam, tiba-tiba tidak ingin memasak gulai lagi, takut terngiang arwah suaminya. Saat asik masak bersama Dina, datang penjaga kebun Sri yang meminta izin untuk mengambil sabit. Dan tak lupa Sri meminta tolong untuk membereskan rumah dan membenarkan atap yang bocor di kamar Sri. Tiba-tiba datanglah Andi bersama teman wanitanya yang bernama Hanum. Dan disinilah kejadian aneh di rumah tersebut terjadi. Hanum dan Andi saat itu menjalin hubungan, berusaha mendekati keluarga Andi untuk dapat diterima, terutama oleh ibu Andi yang bernama Sri. Setelah berusaha membaur, tiba-tiba saat Andi dan Hanum mengobrol, terdengar suara pecahan piring di arah dapur. Yang tak lain adalah ibunya yang terjatuh dan memiliki lebam di kakinya. Di malam itu juga, ibunya banyak mengalami hal yang aneh, yang menyebabkan ibunya sedikit depresi guys. Saat bangun dari tidurnya, Sri melihat langit-langit kamarnya yang bocor, dan Sri pun meminta bantuan dengan tukang kebunnya untuk memperbaiki kembali. Pagi itu, seperti biasa, Sri sedang memasak sop ayam, dan tiba-tiba Andi masuk rumah dan meminta ibunya untuk memasak gulai ayam padahal Andi tahu bahwa ibunya tidak mau memasak gulai kembali. Saat Sri ingin mengajak Andi makan, Sri dikagetkan dengan keberadaan Andi yang tidak ada di kamarnya, serta mangkuk sop yang tiba-tiba jatuh sendiri. Saat berusaha menenangkan diri sendiri, Andi pun masuk ke rumah dan membereskan tumpahan sop. Tak lama dari kejadian itu, Hanum pun datang dengan membawa makanan yang dia masak sendiri. Tak terasa malam pun tiba guys, dan cuaca di luar dalam keadaan hujan lebat dan petir yang menyambar sehingga Hanum disuruh Sri untuk menginap di rumahnya. Sri yang saat itu masih depresi berusaha untuk tidur, tapi dikagetkan dengan sesosok bayangan yang masuk ke langit-langit kamarnya, dan Sri pun pingsan. Keesokan harinya, karena Dina dan Andi khawatir, mereka pun membawa ibunya ke dokter. Tapi dokter berkata tidak terjadi apa-apa di organ tubuhnya guys. Malah mencurigai bahwa Sri berusaha bunuh diri dengan cara memakan beling tersebut. Karena merasa tak terima dengan pernyataan dokter tersebut, Dina dan Andi membawa ibunya pulang ke rumah. Ketika malam tiba, saat Dina memasukkan baju ibunya ke dalam lemari, Dina menemukan segumpal kain yang berisi darah dan benang dan beling yang keluar dari mulut ayahnya. Dan disitulah Dina mulai mencurigai ada yang aneh pada keluarganya. Saat bercerita dengan Andi apa yang ia alami, Andi tidak mempercayai dan terjadi keributan. Keesokan harinya, saat Andi dan Dina pergi sekolah, Sri pergi ke rumah dukun yang bernama Jarwo. Dukun tersebut tak lain adalah dukun yang telah membantunya 20 tahun yang lalu guys. Nah, penasaran kan kejadian apa yang di 20 tahun yang lalu? Yuk lanjutin nontonnya guys. Saat menceritakan kejadian yang dialami oleh Sri pada Jarwo, tiba-tiba Jarwo mengatakan bahwa Sri sedang disantet, sehingga mengharuskan Jarwo untuk datang ke rumah Sri, bertujuan untuk mengambil botol yang dijadikan media santet.
Saat Jarwo telah selesai mengambil botol tersebut, Hanum pun datang dan tak sengaja melihat Jarwo keluar dari rumah Sri. Setelah kejadian itu, Sri pun datang kembali ke rumah Jarwo dengan menunjukkan sebuah foto yang ia curigai sebagai orang yang telah menyantetnya. Tapi kejadian menyeramkan terjadi, guys. Jarwo tiba-tiba terbakar beserta rumahnya. Di satu sisi, rumah Sri yang saat itu kosong membuat Dina leluasa untuk mencari bukti dengan menemukan selembar foto yang telah tersobek. Setelah dapat bukti, Dina pun melihat ibunya yang masuk ke rumah dengan keadaan takut dan berpakaian yang kotor. Dina pun berusaha menenangkan ibunya, guys, sampai tertidur. Dina yang mencurigai ibunya yang disantet bercerita kepada Andi. Tapi seperti biasa, Andi tak mempercayai perkataan Dina. Karena merasa kesal, Dina pun mencari bukti sendiri dengan mendatangi rumah Jarwo dan mendapati robekan sebuah foto. Di satu sisi, Andi dan Hanum yang saat itu akan pergi ke rumah Sri melihat mayat Jarwo yang didemo warga setempat untuk tidak diperbolehkan dimakamkan di kampung tersebut, sehingga terpaksa mayat Jarwo dikubumikan di tengah-tengah hutan. Dina yang telah mendapatkan foto full dari pencariannya tersebut mendatangi rumah yang ada di foto tersebut, tapi malah dikunci oleh seorang pria yang tidak waras, guys. Sampai akhirnya Dina bertemu dengan seorang nenek yang menceritakan sedikit demi sedikit kisah silam ibu dan bapaknya. Di malam harinya, Andi yang sedang mendengarkan musik mengalami hal yang membuatnya percaya bahwa ada yang tidak beres pada keluarganya. Di waktu yang sama, Sri terbangun dari tidurnya dan diganggu oleh hantu laki-laki yang ingin membunuhnya. Sehingga membuat Sri berteriak dan Andi Dina pun masuk ke kamar ibunya dan menemukan ibunya semakin depresi. Andi yang saat itu tidak tahu untuk meminta pertolongan siapa, sehingga menyuruh Hanum untuk menjaga ibunya saat dia dan Dina tidak ada di rumah. Saat Dina dan Andi berpencar untuk mencari bukti yang terjadi, Dina yang masih mencari siapa pemilik rumah di foto tersebut, dan Andi datang ke tengah hutan mencari kuburan Jarwo untuk mencari bukti siapa yang membuat ibunya seperti itu. Saat Dina telah mengetahui siapa dalang dari semua itu, Dina langsung bergegas pulang ke rumah dan mendapatkan ibunya sendiri mencelakakan dirinya, guys. Andi yang mulai mendapati firasat aneh pun bergegas pulang dan menemukan ibunya yang akan gantung diri, tapi malah dilarikan oleh sesosok hantu laki-laki. Saat Andi dan Hanum mengkhawatirkan kehilangan ibunya dan Dina dalam keadaan pingsan, Hanum berinisiatif untuk membawa Dina ke rumahnya agar dirawat. Tapi malah menjadi petaka, ternyata Hanum dan ibunya lah yang bernama Laila yang menjadi dalang dari semuanya. Di kisah silam, Laila adalah kekasih ayahnya Andi, yaitu suami Sri, Herman. Laila yang dulu tengah hamil anaknya Herman malah dicampakkan oleh Herman yang lebih memilih Sri karena Sri mengguna-guna Herman untuk mencintainya dengan bantuan dukun Jarwo, guys. Laila dicampakkan dan diusir warga setempat karena telah hamil di luar nikah. Semenjak kejadian itu, Laila tersiksa dan menaruh dendam kepada Herman beserta keluarganya. Mulai itulah Laila bersekutu dengan setan dan menyantet Herman dan Sri. Karena dendamnya, Laila dan Hanum pun sangat brutal dengan menyantet Dina agar Sri dan Andi melihat seperti itulah tersiksanya mereka saat dicampakkan, guys. Saat menyantet Dina dan Sri yang dikubur hidup-hidup di kuburan Jarwo, Andi menendang Hanum dan Laila sampai terpental. Dan saat itulah Andi mencampakkan sebuah botol yang ia dapati saat di rumah Laila ke dalam api. Hingga Hanum dan Laila pun terbakar. Saat Hanum dan Laila terbakar, Andi Dina pun menyelamatkan diri dan bergegas mendatangi kuburan Jarwo untuk menyelamatkan ibunya. Dan syukurlah sang ibu masih hidup walau telah dikubur hidup-hidup. Dan saat itulah, guys, keluarga tersebut terbebas dari santet. Nah, gimana, guys, alur cerita film Kapir ini? Seru kan? Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar gue tetap semangat melanjutkan video-video selanjutnya. Terima kasih.